Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan setiap harinya. Amin. Tuhan kita dahsyat. Amin. Jika saya boleh sedikit cerita, 1 minggu ini adalah minggu yang sangat amat sibuk
bagi saya. Sangat melelahkan juga tentunya, saya kurang tidur, melelahkan sekali. Bahkan saya juga sekarang lagi sakit juga. Tapi di tengah-tengah kesibukan saya, Tuhan selalu mengingatkan bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada. Bukan hanya perlindungan, bukan hanya pertolongan, tapi Tuhan juga perbuat sesuatu yang luar biasa dalam pekerjaan saya. Yang membuat saya terkagum sama Tuhan karena Tuhan selalu bekerja secara luar biasa dengan cara-caranya yang ajaib, yang tidak bisa dipakai oleh pikiran manusia. Jadi saya juga percaya setiap kita pasti pernah merasa di titik terkagum-kagum sama perbuatannya Tuhan Yesus. Selalu dibuat amazed sama Tuhan. Tuhan kita ajaib dan Tuhan kita dahsyat. Yang percaya berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, ini setiap kami Tuhan yang datang kepadamu dengan rasa syukur kami Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Apapun itu Tuhan yang terjadi dalam hidup setiap kami menyatakan bahwa Engkau Allah kami yang berdaulat. Allah kami yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap hal yang Engkau perbuat dalam hidup kami. Ini setiap kami Tuhan Yesus, kami nyatakan bahwa kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Yang tak akan berubah, yang tak akan tergoyahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan selama-lamanya hanya Engkau yang kami tinggikan dan kami muliakan. Mari sama-sama katakan amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus, biar hanya nama-Mu Tuhan yang ada dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, dan tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau
setiap kami yang menyembah Tuhan Yesus. Di setiap kami Tuhan, Be glorified and magnified, oh God, I worship. sama-sama nyatakan, Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. let your name be glorified, Lord. Glorified and magnified, oh God, I worship. Sama-sama nyatakan, Oh God, di setiap kami umat-Mu Tuhan Yesus. Let your name be glorified, and let your name be magnified in our life, God. Come on. be glorified and magnified, oh God, I worship you. Dengan kedua tangan yang terangkat, Oh God, I worship you. amin. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Umat Tuhan satu suara. Oh God, Come on. worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship. Berikan pujian terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Untuk selama-lamanya Engkau tetap Allah kami yang dahsyat, yang ajaib, yang berkuasa penuh, yang berdaulat penuh atas hidup setiap kami. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang percaya Allah kita dahsyat, sorakan haleluya. Boleh lihat kiri dan kanan, beri tos, katakan Allah kita dahsyat. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Katakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah,
selatan, terdengar pujian bagi Allah. Di mana? Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Namanya Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus. nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Sorakan haleluya. Sebab Dia Allah yang perbuatannya sungguh dahsyat dalam hidup kita. Sorakan amin. Mari dengan semangat sama-sama katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. 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 sama yang lain. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Sorakan haleluya. Siap berikan Tuhan lebih lagi? Siap muliakan Tuhan lebih lagi? Yang siap sama-sama katakan amin. Bertepuk tangan buat Tuhan Yesus, come on. 1, 2, 3, go. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Bersama-sama janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Ini setiap kamu yang bersorak Tuhan, Engkau dahsyat. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus
dalam hidup kami. Sebab namamu besar, Bahkan Engkau dahsyat dahsyat Tuhan. dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Yang bersuka cita lebih lagi nyatakan. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Bersama-sama. Haleluya. Namamu besar, dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja. Kami bersorak Engkau dahsyat. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja Lebih lagi mulia. nyatakan. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Sama-sama sorakan haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya janji-Mu terjadi atas setiap hidup kami. Sebab Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap pintu-pintu yang tertutup Engkau bukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia mengalami pemulihan, Indonesia mengalami kebangkitan, dan Indonesia diselamatkan. Dan kami percaya terjadi revival di bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keamanan bangsa kami Tuhan. Dalam masa transisi pengalihan pemerintahan yang baru Tuhan. Menjelang hari-hari pelantikan presiden yang baru, juga wakil presiden yang baru Tuhan. Serta pilkada serentak di seluruh kabupaten, provinsi, kota di Indonesia. Kami percaya ada keamanan, ada ketertiban, dan kami percaya yang terbaik sudah Tuhan berikan atas bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan yang baru boleh menghasilkan program yang baik, yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Indonesia menjadi negara yang maju, yang makmur, yang adil dan sejahtera. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami Pak Jokowi, juga wakilnya Bapak Ma'ruf Amin dalam masa jabatan yang sebentar lagi berakhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberikan hikmat untuk meninggalkan setiap warisan yang baik bagi masa depan bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah memimpin di negeri kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Pak Niko, juga Gembala CK7 Dr. Rianto, Tuhan mengurapi dalam pelayanan dan pengembalaan hamba-Mu Tuhan. Di tempat ini membawa setiap kami menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Menjadi saksi-saksi Kristus yang siap diutus untuk menjadi saksi bagi dunia. Menjadi terang dan garam bagi dunia. Berkati kesehatan hamba-hamba-Mu. Dimanapun hamba-hamba-Mu diutus, kami percaya tanda-tanda heran dan kuasa Tuhan dinyatakan atas Pak Niko, atas Dr. Rianto. Terima kasih Tuhan. Juga kami percaya Tuhan, dan kami bersyukur atas janji Tuhan di era Pentakosta ketiga. Generasi Yeremia akan bangkit. Generasi Yeremia akan dipenuhi Roh Kudus, akan hidup kudus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan terus bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak muda di tempat ini akan bangkit menjadi terang, akan menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka ditempatkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka akan menjadi future leader, akan meneruskan setiap tempat-tempat strategis yang ada di bangsa ini. Kami percaya Tuhan, anak-anak muda Tuhan akan menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi Tuhan. Terima kasih, inilah menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
dalam kesempatan hari ini saya mau menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami di GBI PRJ. Bisa angkat tangannya, jangan malu-malu Bapak Ibu Saudara, apakah ada? Oh ada di sebelah kanan, ada juga yang di tengah. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Selamat datang beribadah di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara jiwa baru bisa scan QR code yang ada di depan untuk mengisi biodata jiwa baru. Dan kita akan menyaksikan news untuk 1 minggu ke depan. Silakan multimedia. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 6 Oktober 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirtareja SH. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Liamin. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Sudah berdoa, engkau sudah pelayanan, engkau sudah berikan yang terbaik. Tapi hasilnya kok mana? Kok makin ada penyakit, makin suami masalah, makin utang banyak, makin pelayanan macet. Tetap doa puasa. Ini yang dikatakan iman yang dewasa. Tidak tergantung jawaban doa. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Saya ingin membawa sebuah teknologi ke dunia rohani. Karena saya ada di dunia pelopor XR lah di Indonesia ini, saya coba masuklah gitu ke dalam satu konser rohani yang saya lihat selama ini mungkin belum pernah ada berteknologi. Selain XR itu ada namanya virtual production. Jadi kita nih nggak perlu lagi misalnya menghadirkan, oh kita mau ada di Bali misalnya gitu ya. Ya kita nggak perlu, karena kita menghasilkan konten yang benar-benar real. Saya bisa timbulin mataharinya, saya bisa timbulkan, ya tenggelamkan juga saya bisa. Buat suasana hujan, suasana salju, dan lain-lain. Ya membuat saya ingin ya menggabungkan teknologi lah ke dalam dunia rohani. Oleh setiap hati kami. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook, maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Masih ingatkah kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar hidup? Setiap hari dijalani dengan sepenuh hati, seakan setiap detik begitu berarti. Tapi roda hidup berputar. Saat semua rencana yang kamu susun seketika buyar. Mematahkan semangat yang dulu membakar dan buat hatimu jadi hambar. Ada seorang muda yang dulunya aktif melayani di gereja. Dia selalu punya kerinduan hati untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan banyak orang diberkati lewat pelayanan yang dilakukan. Tapi seiring waktu, kekecewaan datang. Teman-teman yang biasanya sama-sama melayani mulai melukai hatinya. Sehingga kepahitan, bahkan tawar hati terus memenuhi kehidupannya. Tetapi jauh di dalam hatinya, dia tahu bahwa Tuhan belum selesai dengan dirinya.
Ada juga seorang wanita yang dulunya begitu bersemangat dan punya banyak ambisi. Tapi tiba-tiba prestasi yang pernah diraih harus dikorbankan begitu saja. Bahkan mimpi yang dulunya menyala harus dipadamkan. Ya, itulah ibu muda yang tanpa seorang pun bisa mengerti keadaan yang sedang dijalaninya. Kebebasan yang dulu dinikmati digantikan oleh rasa keterasingan demi menjalani tanggung jawab yang mulia. Sehingga membuat dia merasa dunia di sekitarnya berjalan begitu cepat. Sementara untuk hidupnya seperti berhenti di tempat yang sama. Dan ada juga yang berjuang keras untuk meraih semua impian di dalam dunia ini. Uang, posisi, bahkan semua prestasi. Tapi di satu titik lelah itu datang. Semua usaha yang sudah dilakukan, bahkan semua pencapaian yang pernah diraih, ternyata tidak pernah bisa memberikan kepuasan di dalam hatinya. Dan yang tersisa hanyalah rutinitas yang terus berulang, yang membuat semangatnya semakin padam. Sehingga muncul sebuah pertanyaan di dalam hatinya. Sebenarnya hidup ini untuk apa? Dan yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah itu kamu? Semua masa lalu dan kau ubahkanku jadi baru. Semua pengampunanmu yang buatku Yesus, ku mau jadi seperti-Mu. Ku terkagum atas perbuatan-Mu di sepanjang hidupku. Bapak, Ibu, Saudara, terutama teman-teman dewasa muda yang terkasih dalam Tuhan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa di masa-masa seperti sekarang kita menghadapi benar-benar tekanan hidup. Kita benar-benar menghadapi yang namanya realita kehidupan dan itu tidak gampang. Mungkin ada daripada saudara yang sedang mengalami pergumulan, baik itu dalam pekerjaan, kekhawatiran melihat masa depan, masalah finansial, konflik hubungan atau konflik keluarga. Saya pengen encourage kita semua di tempat ini. Meskipun hidup terasa berat dan beban itu betul-betul ada. Tapi selalu ingat bahwa Tuhan juga punya rencana yang besar buat kita semua. Karena itu bukan saatnya untuk berdiam diri. Saatnya untuk kita bangkit. Dan jangan biarkan masalah dan dunia itu mau menjatuhkan kita. Untuk ini semua, kami dari 2PM, komunitas dewasa muda, young family, young couples, kami ingin mengajak saudara-saudara teman-teman dewasa muda untuk ikut kegiatan tahun kita ini, yaitu retreat atau spiritual camp 2024. Ya,
Retreat ini kita namakan Presence 2024 yang bertemakan Rise atau bangkit. Nah saudara, retreat ini dipersiapkan dengan luar biasa, panitia sudah siap semua. Dari tanggal 18 Oktober sampai 20 Oktober. 18 Oktober adalah hari Jumat. Jumat itu kita akan mulai retreatnya malam saudara. Jadi akan ada bus dari sini. Jam 4 sore ada kloter 1, jam 6 sore ada kloter 2, jam 7 malam ada kloter yang ketiga. Kita akan mulai acara itu malam-malam. Jadi tidak usah khawatir saudara perlu ambil cuti atau apa, karena kita sama-sama dewasa muda. Nah hari Minggu 20 Oktober kita akan kembali dari sana pagi-pagi sampai sini siang hari kurang lebih. Jadi masih bisa beraktivitas setelahnya. Tempatnya 2 jam perjalanan dari sini, Villa Bukit Pancawati. Tempatnya sangat bagus, bersih, makanannya juga oke, semua kita udah tes. Dan untuk ikut ini saudara cuma perlu investasi sebesar 700.000 dan ini flash sale, dibuka pendaftaran terakhir itu hari ini saudara. Tadi dari IR 1, 2, 3 sudah begitu banyak daripada jemaat yang mendaftar. Karena itu saya pengen ajak saudara juga jangan lewati kesempatan ini. Karena siapa tahu ini jadi kesempatan untuk saudara dapat kekuatan iman dan pengharapan yang baru. Tahun lalu retretnya begitu luar biasa, begitu banyak mujizat, terobosan terjadi kepada yang ikut. Karena itu saya benar-benar dari dalam hati saya rindu teman-teman dewasa muda, keluarga muda, young couples, young family. Mari kita ikut retret Presence 2024 bertemakan Rise. Sekian pengumuman dari kami, selamat beribadah kembali, Tuhan Yesus memberkati. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Kasih-Mu sempurna buat setiap kami. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan Yesus. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu
menyertai setiap kami ya. Ada di cerita proses hidupku, Di titik terendahku, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. dan tak terbatas Kuasamu tak terduga, caramu Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. tak terbatas kasih-Mu, Tak terduga jalanmu, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. tak terbatas. Kuasamu tak terduga, caramu Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tidak terbatas kuasa dan kasih-Mu untuk setiap kami ya. Tidak terduga jalan dan cara-Mu menolong setiap kami. Dan kami mau katakan kami percaya Engkau Allah yang terus memimpin segala musim hidup kami. Tak terbatas. Terus pimpin langkah setiap kami ya Tuhan. Tak terbatas. Yes Lord. Tak terduga jalanmu, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. tepuk tangan yang terbaik buat Allah dan katakan tak terbatas kuasa-Mu, Tak terduga caramu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. sungguh tak terbatas kasih-Mu untuk kami. Tak terduga jalanmu, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Hanya Kau yang kami percaya ya Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kita berikan berbagai nama Tuhan dengan sorak-sorai haleluya. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Tidak pernah terduga cara-Mu Tuhan menolong kami. Di dalam setiap kehidupan kami hari demi hari Tuhan. Dan tidak pernah terbatas kasih-Mu dalam hidup kami.
Di dalam segala kesusahan kami, sakit penyakit kami, kesulitan kami tahu Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan, sore hari ini kami mau duduk diam dengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah hanya isi hati Tuhan boleh sampaikan di tempat ini. Baik kami hadir di tempat ini maupun yang saat ini mungkin online. Dan tutup buku hamba-Mu daripada jauh daripada sempurna Tuhan. Dan kiranya hanya kasih karunia Tuhan saja boleh ada bersama-sama dengan kami. Dan ketika kami pulang dari tempat ini, kami membawa sukacita rema firman Tuhan, kekuatan kami melangkah dalam kehidupan kami selanjutnya. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin, amin, haleluya. Terima kasih sekali lagi. Silakan duduk. Terima kasih WL Singer, semua para pemusik sudah mengantar kita, ibadah kita di sore hari ini. Shalom. Baik Bapak Ibu, hari ini saya membawakan sebuah tema, dengan temanya judulnya adalah logo. Ya. Saya mau disclaimer dulu bahwa apapun yang saya sampaikan, brand apapun yang saya sebutkan tidak ada pesan sponsor. Ya, jadi semua sebagai ilustrasi dan lain-lain. Ya. Nah Bapak Ibu, saya mau mulai dengan sebuah cerita tentang, boleh clicker saya sudah bisa. Saudara, sebuah pabrik Toyota, merek Toyota ya, sebuah mobil kita tahu. Mereka itu sangat sukses di Jepang, tapi one day mereka mau ekspor ke US, ke Amerika. Jadi di Amerika mereka mencoba membuat sebuah produk mobil yang mewah, ya, lalu punya standar di US. Brandnya Toyota. Tetapi orang US, orang Amerika tetap berpikir Toyota adalah Toyota. Jadi mereka tidak berpikir mobil ini walaupun mewah merupakan mobil yang mereka anggap sebagai mobil mewah. Akhirnya orang-orang Jepang ini berpikir, kenapa ya gitu ya. Mereka coba rapat, mereka coba simpulkan, akhirnya mereka berpikir mungkin karena harganya kemahalan. Mereka coba lagi. Gagal lagi. Dan tiba-tiba mereka mengadakan satu rapat besar dan akhirnya salah satu dari yang hadir dalam rapat katakan, sebenarnya bukan masalah harga, tetapi adalah masalah branding. Dan akhirnya mereka keluarlah sebuah brand namanya Lexus. Ya, jadi Lexus ini dari sebuah singkatan, L-nya adalah luxury, EX-nya adalah export to US. Jadi kata Lexus, ya, historicalnya akronimnya diambil dari luxury export to US. Nah, Bapak Ibu ganti nama jadi Lexus, akhirnya pangsa pasar Amerika mereka bisa kuasai menjadi yang mungkin dalam kondisi nomor 3, ya, nomor 3 pertama di Amerika, ya, mereka lakukan. Saudara, sebuah logo saja, ya, begitu mereka ganti, value-nya langsung berubah. Begitu mereka rubah dari sebuah Toyota menjadi Lexus, value-nya ganti langsung. Berubah, yang tadinya enggak dianggap oleh orang-orang US, sekarang dianggap. Maka jadi pangsa pasar yang terbesar. Pertanyaannya, kalau ini hanya sebuah logo, sebuah produk benda mati, bisa berubah. Ya, bagaimana dengan ya logo kita sebagai orang Kristen? Boleh dibantu ya, mungkin karena ini klikernya tidak jalan. Sebuah value, saudara, ketika saudara jadi orang Kristen, ya, kita tahu logo orang Kristen adalah salib. Ya, waktu kita punya logo menjadi orang Kristen, kita nempel lah, kita punya kalung salib, di kantor kita taruh salib, kita mungkin di rumah kita, di kamar kita pasang salib, dan lain-lainnya. Pertanyaannya saudara, sebelum terima Tuhan jadi anak Tuhan, setelah menerima Tuhan lalu logonya itu secara fisik maupun secara rohani kita bicara, apakah value kita berubah? Pasti berubah. Karena saudara dan saya ditebus oleh Tuhan lewat kayu salib. Salib sangat sederhana, cuma tarikan garis dari vertikal dan garis horizontal. Logonya simple. Ya, tapi logo ini membuat saudara dan saya ya mempunyai value yang berubah. Kenapa? Karena Tuhan sayang sama kita. Hari ini yang kita mau bahas Bapak Ibu ya. Hari ini yang kita mau bahas. Bagaimana dengan sebuah logo yang tadi benda mati saja berubah value-nya.
Saudara, kalau saudara dan saya begitu punya ya logo itu dalam hati kita, logo salibnya Tuhan dalam hati kita, apakah saudara juga mau berubah? Value saudara akan menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk sebelum dan sesudah menerima salibnya Tuhan. Ya, bagaimana dengan value kehidupan? Ya, saya masih prolog dulu sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Bagaimana dengan kita punya value dalam kehidupan kita? Apa sih value yang kita ya nilai dalam hidup kita? Contoh nih Bapak Ibu. Kalau hari ini ada orang datang kepada Bapak Ibu tanya misal begini. Hari ini Bapak Ibu dikasih sore ini juga uang misalnya 1 miliar rupiah atau 10 miliar rupiah atau bahkan 100 miliar rupiah. Tapi pertanyaannya adalah besok pagi Bapak Ibu masuk rumah sakit koma selama-lamanya. Saudara mau terima? Tidak. Ya. Tidak akan kita terima. Kenapa? Berarti kalau saudara nggak terima, value saudara lebih dari 100 miliar, lebih dari 10 miliar, lebih dari 1 miliar. Karena begitu saudara hari ini terima tapi besok nggak bisa ngapa-ngapain, useless. Ya, seolah-olah value kita itu seperti itu, seolah-olah ya. Ini belum saya menggambarkan yang sebenarnya. Seolah-olah value kita apa sih yang kita nilai dalam hidup kita? Apalagi, ya. Banyak orang kadang-kadang begini nih Bapak Ibu. Nilai value-nya tentang dirinya adalah apa? Ketika saya bisa punya brand tertentu, saya bisa beli tas dengan merek tertentu, saya bisa beli mobil dengan merek tertentu, saya bisa punya mungkin properti di daerah tertentu yang sifatnya mungkin lebih berkelas. Orang fokus value-nya terhadap apa yang dipakai, apa yang dia bisa beli, apa yang dia bisa miliki. Ya, orang merasa, oh kalau saya sudah bisa punya properti, saya sudah bisa mungkin beli pesawat, mungkin kita private jet, atau kita bisa beli merek mobil yang lebih dari yang orang lain nggak punya. Lalu kita merasa value saya lebih dari orang itu. Atau kadang-kadang saudara Bapak terbalik, kita ngerasa aduh saya nggak mampu beli nih. Lalu kita mengecilkan value-nya kita, padahal kita ciptaannya Tuhan. Tiba-tiba kita bilang, aduh Tuhan, saya nggak mampu nih beli tas ini, saya nggak mampu beli mobil ini, saya nggak mampu beli rumah. Seolah value saya sangat kecil. Padahal value hidup kita bukan karena apa yang saudara bisa beli, apa yang saudara bisa miliki, apa yang bisa saudara punya. Banyak orang Kristen mau bergaul kalau apa? Kalau value-nya setara. Oh dia satu kelompok sama saya. Karena dia bisa punya ya brand-brand tertentu yang satu kelompok. Oh dia luar biasa, dia punya mobil-mobil yang mungkin mereknya sama dengan saya. Terus orang itu mau bergaul dengan orang tertentu. Terus orang yang gak punya juga bergaul dengan orang-orang yang di level gak punya. Seringkali orang jadi salah kaprah, orang-orang Kristen. Tidak ada salahnya saudara bergaul dengan orang yang mungkin pendidikannya mungkin sama. Ada orang yang juga mungkin harus bergaul dengan pendidikan yang sama. Tetapi yang salah adalah ketika kita merasa lebih hebat value-nya kita dibanding orang lain. Karena saudara punya pendidikan S2, S3. Lalu orang yang tamatannya SMP seolah-olah gak value-nya lebih di bawah kita. Atau kadang-kadang kita merasa saya punya jabatan seorang ya presiden director sebuah perusahaan ya mungkin global company. Mereka hanya sebuah perusahaan kecil. Lalu kita merasa value saya lebih besar daripada orang ini. Jadi value yang kita nilai diri kita apa? Kalau kita udah bisa mencapai tertentu lalu kita merasa oh saya seolah bisa jalan di atas karpet merah. Seolah kita merasa seperti itu. Banyak orang belum lama di dalam cerita dalam ya sosial media, dia mau beli makanan di restoran ya, mungkin Bapak Ibu pernah lihat lumayan viral, makanannya nggak ada, dia buang mangkoknya, pecah, dia omelin pelayannya, karena dia merasa saya ini mampu beli makan ini, kenapa makan ini nggak ada, kenapa makanan ini habis, saya udah sampai restoran ini, ada orang ngerasa value-nya seolah saya mampu beli segala sesuatu. Sehingga dia merasa restoran ini kenapa nggak serve dia dengan baik. Ada orang yang anggap pelayan restoran itu kayaknya value-nya jauh lebih kecil daripada dia. Sehingga dia selalu kalau datang restoran selalu maunya marah-marah. Selalu maunya komplain. Value kita bukan dari situ. Saya mau putar video next slide. Silakan. Excuse me, I think that lady was... I don't think so. You have to wait your turn. Miss, Don't you miss me. I paid for first class. You put me on the next flight to London. There's a heavy snowstorm, as you may have noticed. Look, I'm flying first class. So you put me on the next flight to London. I have all the platinum cards.
frequent flyer, miles, American Express, all that shit. Do they change the weather? Are you trying to be funny? No, I'm trying to say that your flight is canceled. So unless your Amex or Platinum cards or all that shit you have can change the weather, you're stuck here for a while. And since you're Swedish, you should understand Norwegian. So could you please stand aside so I can serve the person who was here before you? Ya, bisa di I'm langsung Swedish saya too stop. actually, but I understand Norwegian. Saudara, film ini Storm for Christmas ya. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu belum nonton di Netflix silakan nonton filmnya. Tapi bagaimana seorang ibu ini, dia ngerasa dia udah bisa beli pesawat first class. Orang lagi ngantri dia nggak peduli, harusnya dia antri lebih dulu. Ya, memang dalam hal aturan airline ada priority. Tapi dalam hal ini dia merasa apa? Ini cuaca buruk membuat cancel flight. Lalu dia bisa beli dengan punya kartu dia tadi ya, beberapa dia sebutin kartu-kartunya dengan segala macam platinum. Lalu dia merasa value dia, wow, saya harus bisa ini, saya harus bisa tidak dilayani dengan dia. Ya, film ini bercerita dengan luar biasa dengan topik A Storm for Christmas. Kalau Bapak Ibu dan saya, nilai hidup kita hanya dari apa? Harta yang bisa kita udah raih, maka kesombongan akan nempel dalam hidup kita selama-lamanya. Saya ulang, kalau Bapak Ibu dan saya mikir value hidup kita karena saya bisa meraih, membeli sesuatu, memiliki sesuatu, menjabat sesuatu, maka kesombongan itu akan nempel terus ya di dalam pikirannya kita. Saudara lihat gambar ini ya, kita tahu ramai sekali. Paus jamnya apa? Casio. Ya, Bill Gates pakai juga Casio. Elon Musk ketemu presiden pakainya kaos. Mark Zuckerberg nggak pernah pakai, selalu pakainya kaos yang sama. Mereka orang-orang yang sederhana, betul nggak? Ya, kursi yang tadinya buat paus disiapkan kursi yang sangat lumayan mewah katanya, ya bahan kulitnya bagus, minta diganti dari UMKM Semarang. Yang kalau Bapak Ibu nonton kemarin pas paus datang. Apakah value mereka berubah? Seorang paus, seorang Bill Gates, seorang Mark Zuckerberg, ya seorang Elon Musk? Tentu enggak. Tapi bukan berarti saya bilang bahwa, saudara kalau dalam saya harus kita sederhana. Bukan poinnya itu. Tapi poinnya adalah bahwa, yang tadi saya bilang, saya ulang, ini masih prolog saya. Value hidup kita bukan karena kita mampu atau tidak mampu. Jadi jangan pernah engkau mengecilkan hati pikiran kita, dirinya kita. Saya value-nya rendah karena saya nggak mampu apa-apa. No. Dan juga jangan engkau menyombongkan diri ketika engkau punya value ngerasa bisa beli sesuatu. Karena firman Tuhan dalam next slide saya, Amsal 13 ayat 7. Ada orang berlagak kaya tapi nggak punya apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin tapi hartanya banyak. Lihat gambarnya sebelah kiri yang poor, miskin. Jaketnya luar biasa berdolar-dolar, sepatunya dari atas sampai bawah, value-nya mungkin ribuan dolar. Orang yang kaya pakai kaos 300.000, pakai sepatu mungkin 500.000. Ya, tapi sesungguhnya mana yang saudara lebih pilih? Ya, soal berlagak seperti orang yang kaya, tapi saudara firman Tuhan bilang, tapi dia sebenarnya nggak punya apa-apa. Nah hari ini kita mau belajar Bapak tentang value lewat ya Alkitab. Next kita baca. Ya, saya akan bacakan Matius 5 ayat 13 dan 16. Inilah value yang Tuhan inginkan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, value kita jadi garam dunia dan terang dunia. Saudara, dua materi yang luar biasa Tuhan kasih simple lagi-lagi. Saya senang kenapa logo salib gak aneh-aneh, vertikal dan horizontal. Sekarang Tuhan bilang value kita adalah jadi garam dan jadi terang. Ya, kita jadi garam. Garam itu bisa asin nggak bisa. Kalau garam di zaman dulu bukan garam yang ada di dalam di air laut diuapkan. Garamnya ada di rawa-rawa. Jadi tercampur ada kotoran-kotoran. Kalau kotorannya mulai masuk,
lebih dominan terhadap garamnya, butir garamnya, maka garamnya mulai kehilangan asinnya. Jadi di zaman itu garam itu adalah merawa-rawa, jadi ada banyak kotoran. Jadi kalau kotorannya makin lama makin nyerap ke dalam garam, maka garamnya bisa menjadi asin. Bahkan hilang asinnya. Saudara, hari ini tadi saya lihat presentasi 2PM, bagus banget, luar biasa. Saudara, waktu kita menjadi garam. Garam itu nggak ada artinya kalau nggak digunakan. Begitu dia digunakan di dalam masakan, masakannya jadi enak. Siapa yang dipuji? Kokinya yang dipuji. Ibu-ibu yang masak yang dipuji. Masakannya enak, Bu. Masakannya enak nih chefnya. Restoran ini masakannya enak. Ada unsur garamnya. Garamnya dipuji gak? Enggak. Tidak ada orang begitu, masaknya enak banget nih karena garamnya merek A ya. Enggak. Garamnya gak dipuji. Yang dipuji kokinya. Saudara, garam itu mensimbolkan kepada kita sebuah pelayanan kita. Kita melayani, yang dipuji siapa? Tuhan Yesus. Saudara melayani, saudara membuahkan sebuah hasil. Ada hasil dari pelayanannya. Ya, tapi yang harus dipuji bukan saudara dan saya. Yang harus dipuji adalah karena saudara jadi garam dunia. Yang harus dipuji Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi saudara, garam ini ya dirasakan manfaatnya, ya, tapi bukan dia yang dapat pujiannya. Ya, kontradiksi sama terang. Nah, garam tadi bisa nggak asin? Bisa, karena tadi saya bilang tadi kotorannya lebih banyak masuk. Betul. Saudara, banyak orang seperti tadi presentasi 2PM. Wah, begitu terima Tuhan, semangat luar biasa. Wah, berapi-api mau melayani Tuhan. Tapi begitu ketemu orang-orang yang apa? Mungkin menjatuhkan dia, mengecewakan dia. Inilah kotoran-kotoran yang mulai masuk ke dalam dirinya kita. Sehingga kita udah gak asin lagi. Kita udah gak mau melayani Tuhan lagi. Kita menjadi tawar. Atau apa kotorannya apa lagi? Kotorannya bisa juga apa? Saudara mungkin punya bisnis gagal. Saudara punya studi gagal. Saudara punya apapun yang saudara lagi kerjakan gagal semuanya. Itulah kotorannya kita tiba-tiba kita lagi melayani Tuhan. Tuhan, dulu saya belum ikut Tuhan, usaha saya bagus. Sekarang saya ikut Tuhan, usaha saya hancur malah. Saudara merasa Tuhan yang salah. Padahal kotoran-kotoran ini membuat kita garamnya jadi gak asin. Saking kita di awal semangatnya luar biasa. Punya teman-teman komunitas yang gak bagus. Yang tidak mendorong kita untuk maju dalam pelayanan. Mungkin mereka orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Lalu mereka mulai berkata kepada kita, ngapain sih buang-buang waktu? Ngapain sih buang-buang energi pelayanan? Ngapain sih nyumbang-nyumbang buat gereja? Akhirnya kita mulai merasa, iya ya, kok cuma saya doang yang begini ya? Kok cuma saya doang yang ikut ini ya? Padahal saudara, jadi garam, bukan saudara yang dipuji. Tuhan Yesus yang dipuji, amin. Kontradiksi dengan terang. Garam gak kelihatan, tapi punya hasil. Nah, terang harus kelihatan. Kalau saya punya senter, saya ada dalam kegelapan, saya yang maju paling depan. Waktu saya berjalan maju, orang-orang yang di belakang akan mengikuti saya. Kenapa? Karena terangnya ini lagi nuntun perjalanannya saya. Menjadi terang ketika lampu itu di atas, makin ke atas, makin nerangi ruangan ini. Makin saudara ikut Tuhan ke atas, saudara akan makin menerangi banyak orang. Dan karyanya ini harus kelihatan. Menjadi apa? Terang itu jadi kesaksiannya kita buat Tuhan. Saudara bersaksi, menjelaskan, membuat orang yang putus harapan punya pengharapan. Membuat orang yang lagi mungkin kecewa, terdesak, ekonomi parah luar biasa, punya semangat lagi. Karena saudara menerangi dengan firman Tuhan, dengan hidupnya kita. Itulah terang dunia. Yang satu kelihatan, yang satu gak kelihatan. Ya, tapi dua-duanya Tuhan pakai. Tuhan ingin kita jadi terang dunia, menjadi kesaksian. Kenapa? Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan. Ini tujuannya sama. Begitu terang itu orang lihat perbuatanmu yang luar biasa. Tuhan bilang memuliakan Bapamu yang di sorga. Seorang Caroline Davidson, ya, tahun 71 dia menciptakan logo Nike ya, swoosh, bukan woosh, kalau woosh kereta cepat ya, swoosh pakai S, swoosh. Ya, dia ciptakan logo ini, tahun 71.
Sekian tahun kemudian, mungkin 12 tahun kemudian, ya, si Phil, foundernya Nike, undang dia dalam sebuah, karena mereka sudah IPO, sudah go public. Dipanggillah si Caroline, dikasih hadiah dan lain-lain, dikasih saham. Dan saham saat itu tahun mungkin tahun 82 atau 83 kalau saya nggak salah, 1982. Dia dapat saham nilai kurang lebih 40.000 US dollar di saat itu. Dia keep sampai sekarang sahamnya, dan sekarang nilai sahamnya sudah menjadi 3 juta US dollar. Dan dia dikenal sebagai the logo lady. Tapi apa sih yang kita dapat belajar cerita ini? Saudara, si Caroline ciptain logo, ya, gara-gara sebuah logo, ya, dia keep yang tadinya diberikan hadiah tahun 82 sampai sekarang nilainya menjadi, ya, jutaan dolar. Saudara, ikut Tuhan udah berapa lama? Tadi kita dengar dari 2PM juga sama. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Apa value yang sudah kita kasih buat Tuhan? Apakah waktu kita pernah menerima Tuhan awal 10 tahun, kasih kita mula-mula, betul ya Pak? Wah, luar biasa. Senin kalau bisa gereja, Selasa gereja, Rabu gereja, Kamis gereja, terus. Doa juga gak berhenti. Kasih mula-mula, mulai terpancar. 10 tahun kemudian, apa yang saudara keep buat Tuhan? Lebih baik talenta kita 2+2, 5+5. Atau malah sama, 1+1. Kayak saham Bapak Ibu, seorang Caroline, sahamnya dia keep 3 juta US dollar sekarang. Waktu saudara ikut Tuhan, value kita, apakah sama waktu lalu? 10 tahun lalu, saya nggak waktu terima Tuhan, saya belum berbuat apa-apa. Tapi coba cek sekarang diri kita sendiri masing-masing. 10 tahun kemudian, udah belum kita buat sesuatu? Atau 20 tahun lalu kita udah ikut Tuhan, lama banget nih. 30 tahun lalu juga udah ikut Tuhan. Tapi apa sih kontribusi yang udah kita buat Tuhan? Apa yang value-nya? Karena logo salibnya tadi sudah ada dalam hati kita. Nembusnya Tuhan buat kita tuh mahal. Lalu apakah kita setelah 20 tahun, 30 tahun, 10 tahun, 5 tahun, 8 tahun, apapun berapapun tahun kita ikut Tuhan. Apakah kita punya value-nya lebih gak kasih sama Tuhan? Atau sama aja, saya juga tiap minggu datang Tuhan. Dulu juga ibadah, iya betul. Sekarang juga ibadah. Apakah cuma itu yang kita pikirkan buat Tuhan? Ya. Nah, ini menjadi introspeksi kita. Yang kedua Bapak Ibu mengenai logo, ya, next slide. Logo itu identitas juga di sebuah identitas kita, ya. Logo itu jadi sebuah identitasnya kita. Apa sih identitas sebagai orang-orang Kristen? Identitas kita sebagai orang, jadi identitas kayak seperti sidik jari Bapak Ibu ya. Sidik jari kita nggak sama satu sama lain. Saudara nggak bisa pinjem sidik jarinya orang buat tanda tangan sebuah surat, nggak bisa. Karena identitasnya beda. Sama tuh, identitas waktu Tuhan nebus saudara menjadi anak-anak Tuhan. Kita percaya sama Tuhan Yesus. Kita yakin Tuhan Yesus menjalan saya. Tidak bisa kita unsur pinjaman sama orang lain. Karena Tuhan berkarya, saudara dan saya pribadi lepas pribadi. Saya percaya Tuhan punya planning masing-masing. Sebagai seperti identitas sidik jari. Kita ini beda. Saudara yang ditempatkan sebagai pengusaha, pekerja, ataupun lah studi karya, orang yang menjadi karyawan, menjadi seorang pelajar, menjadi apapun. Identitas kita berubah. Waktu apa? Waktu salib Tuhan itu sudah ada dalam hati kita. Ya, nextnya. Manusia itu awalnya di bawah hukuman, waktu itu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya, tapi seringkali orang suka salah kaprahnya begini. Ya, salib Tuhan seolah-olah menebus kita dari iblis, bukan. Karena waktu kita jatuh dari dosa, kita itu sudah sama seperti iblis, malaikat yang juga jatuh dalam dosa. Dia akhirnya juga terjatuh. Jadi kita udah kumpulannya mereka. Tapi kali ini Tuhan punya salib mengubah identitas Bapak Ibu dan saya. Kenapa? Dari kita harusnya kena hukuman murka Tuhan, Tuhan ambil, tarik. Sehingga hukuman murka Tuhan lewat buat kita. Itu mengubah identitas kita. Yang kedua, nextnya. Tuhan ajarkan kita sangat simpel nih Bapak Ibu ya. Hukum kasih. Wah kesannya simpel, cuma apa? Vertikalnya kasihlah Tuhan kepada Tuhan. Horizontalnya kasihlah kepada sesama, seolah-olah mudah. Dalam cerita Alkitab Tuhan selalu kasih satu ilustrasi. Ya, ada orang yang gak bisa mengasihi Tuhan karena dia gak bisa meninggalkan apa yang dia sukai. Apa yang dia miliki yaitu hartanya. Dia gak bisa nih mengasihi Tuhan, ikut Tuhan gak bisa. Karena Tuhan suruh apa, jualah semuanya gitu ya.
Ilustrasinya adalah ketika Tuhan kasih tahu ini adalah ketika saudara mau mengasihi Tuhan, apakah kita ya mau meninggalkan apa yang menurut kita sayangi? Seringkali orang mengasihi Tuhan berubah menjadi total karena apa? Karena pekerjaannya harus mengubah dia. Orang yang harusnya percaya sama Tuhan Yesus berbalik, percayanya sama yang lain. Tiba-tiba kita rubah. Kenapa? Karena saya takut kehilangan pekerjaan. Saya takut kehilangan order. Saya takut kehilangan segala sesuatunya. Sehingga kita rubah. Ya, padahal firman Tuhan cuma dua. Ya, hukum kasih, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Ada juga orang yang sombong rohani. Dia merasa, oh saya sudah bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Ya, dalam next slide kita tahu cerita tentang Samaria. Ya, orang-orang Samaria. Orang Samaria ini dibenci sama orang Yahudi. Mereka nggak suka. Tapi saudara, ini dalam satu cerita, ya, bagaimana cerita tentang orang Samaria yang menolong. Waktu mereka lagi turun dari Yerusalem, jadi kata Yerusalem ini 750 meter di atas permukaan laut. Menuju Yeriko jaraknya 26 km, tapi kondisinya turun. Dan Yeriko kota yang ada 240 meter di bawah permukaan laut. Jadi Alkitab menceritakan bagaimana ini jalannya turun, ya, walaupun cuma 26 kilo, tapi itu jalan bukan naik mobil. Tapi waktu imam lihat, ya, ada orang yang lagi ya kena dipukuli orang berdarah. Karena seorang imam itu nggak bisa nyentuh darah. Kalau dia nyentuh darah, dia harus ditahirkan lagi. Lalu orang Lewi juga sama, udah lihat muter jalannya. Tapi orang Samaria kita tahu ceritanya ya. Dia nolong loh. Dia mau memberi bantuan. Padahal ini musuhnya dia, dalam tanda petik orang ini nggak suka sama orang-orang Samaria. Saudara, pelayanan kita, kalau saya tanya dari Pak Imam tadi misalnya, bisa nggak dia nolong? Bisa. Orang-orang Lewi bisa nggak nolong? Bisa juga. Kenapa nggak mau? Nggak mau ribet. Kalau nolongin harus keluar apa? Waktunya harus keluar, tenaganya keluar. Bahkan dalam cerita, bisa di next aja karena waktu. Ya, bahkan uangnya juga keluar. Jadi orang Samaria udah habis nolongin, dia kasih uang lagi ya. Dia titipin uang untuk siapa? Untuk berobat. Orang imam ini dan Lewi ini gak mau nolongin apa? Karena ribet. Kalau saya tolongin saya jadi kehilangan waktu. Saya harusnya pelayanan, saya kehilangan waktu. Banyak di antara kita kadang-kadang mau melayani Tuhan. Gak mau ribet. Apa yang gak mau ribetnya? Aduh, ini pelayanan bikin waktu saya habis. Aduh, ini pelayanan bikin tenaga saya juga udah. Aduh, ini pelayanan malah bikin saya keluar uang. Ya, kita kadang-kadang persis seperti Iman dan Lewi tadi. Udah lihat di depan mata kita, ini ada pelayanan yang harus kita layani. Lewat tempat lain. Karena kita merasa apa? Nggak mau ribet, itu ujungnya. Ya. Surah hukum kasih seperti itu Tuhan bilang. Yang ketiga, lanjut lagi next slide saya. Ya, di next mengenai disciple. Yang ketiga. Jadi pertama ngerubah identitas kita tadi ya. Kita tahu hukum kasih. Yang ketiga sekarang menjadi muridnya Tuhan. Surah salib tuh mengingatkan kita, ya, menjadi murid Tuhan ini paling susah. Kenapa? 12 murid saja yang sama Tuhan, 1 mengkhianati. 11 enggak semuanya ngerti apa yang Tuhan mau. Apalagi saudara dan saya. Ilustrasi paling gampang begitu ya. Menjadi murid Tuhan susah. Susah banget. Karena apa misinya? Next slide-nya. Misinya apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti pertama kita juga jadi muridnya Tuhan dulu. Habis itu kita jadikanlah semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa. Ini perintahnya Tuhan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Saudara, perintah yang paling sulit di sini adalah ya, jadi muridnya Tuhan. Ya. Arti kita harus tahu gurunya kita. Kalau kita punya guru, berarti kita harus tahu gurunya kita itu ahlinya apa. Apa yang dia lakukan itu harus kita ya, ikuti. Dan ini yang paling gak gampang. Boleh kita putar video ya. I would not be here with the ease and grace I have in my heart without my Lord and Savior Jesus Christ. Number 6, God is real. God loves you. God wants the best for you. Believe that. I do. Learn to pray. It's easy and it's so good for your soul. Saudara Chris Pratt ya, dia tahu, dia menyaksikan, bersaksi nama Tuhan. Bahwa dia bisa mencapai award itu karena Tuhan.
Dan dia kasih tahu orang-orang, God love you. Saudara, jadi murid Tuhan kadang-kadang sangat simpel. Pertama apa? Mau gak kita bersaksi untuk Tuhan? Hal yang paling mendasar dulu. Paling mudah mungkin kita lakukan. Bersaksi buat Tuhan. Yang kedua, saya akan bahas di detail sebagian terakhir saya. Bisa kita play video lagi yang kedua. God is in this room right now. I want you to put your hands up. God is here right now. He's in the midst of our pain and our struggle right now. I want you to put your hands up. You are not alone. Do you hear me? You are not alone. You are not alone. You are not alone. You are not alone. Ya, balik ke slide. Saudara Justin Bieber, kita tahulah very famous ya. Dalam sebuah konser dinyanyikan sebuah pujian ini. You are not alone. Saudara, banyak anak-anak Tuhan kalau dalam ikut sebuah ya lomba nyanyi atau apapun lah, ajang suatu pemilihan, menjadi seorang mungkin jadi miss something, ya, menjadi seorang yang luar biasa, anak-anak Tuhan, tapi belum dia jadi, dia doa sama Tuhan atau minta didoakan oleh gereja, minta didoakan oleh hamba-hamba Tuhan, tolong doakan supaya saya menang. Habis itu menang gak? Menang ternyata. Dapat juara satu. Penyanyi yang waduh dalam sebuah ajang yang luar biasa, mungkin nasional apapun itu internasional. Jadi juara satu. What next? Begitu gereja 2 tahun 3 tahun kemudian dia sudah ada di dalam posisi yang paling atas. Minta pelayanan. Oh iya boleh, asal ada uangnya. Asal ada apanya? Ada persembahan kasihnya. Oh iya ada. Oke, asal minimal sekian tertentu rupiah. Waktu dia belum jadi apa-apa. Doa yang kuat luar biasa sama Tuhan. Tuhan kasih menang. Begitu Tuhan kasih menang, berubah pikiran. I'm more value. Saya punya nilai Tuhan. Akhirnya bukan bersaksi buat Tuhan. Malah kita yang terjadi apa? Hitung-hitungan sama Tuhan. Seringkali kita Bapak Ibu sama. Kita juga sama kalau Tuhan berkati kita. Tuhan kasih kita berkat. Wah, Anda yang tadinya gak sukses menjadi seorang pengusaha sukses. Anda mungkin tadi pekerjaannya level bawah, tiba-tiba jadi seorang manajer, bahkan menjadi seorang asisten direktur, bahkan jadi direktur. Tapi apa habis itu? Mau kasih gereja, kasih pelayanan, kasih sesuatu. Rasanya berat ini kantong untuk keluarnya. Kenapa? Udah lupa. Dulu sebelumnya kita berdoa sama Tuhan. Tuhan biarlah usaha saya bisa sukses. Tuhan doakan supaya saya punya studi kelar. Biar saya jadi orang yang luar biasa, bisa dipakai dalam perusahaan-perusahaan internasional. Tuhan kasih semua jalurnya itu. Tapi begitu kita jadi, kita lupa bersaksi sama Tuhan. Setelah waktu, tapi saya tadi pas lagi duduk situ Bapak Ibu, saya sebenarnya pernah memberikan sebuah kesaksian ini, saya janji sama Tuhan waktu itu. Saya janji sebuah gereja, saya akan memberikan kesaksian ini. Tapi dari tadi saya duduk di situ, saya tergerak ini. Jadi Bapak Ibu, saya sebenarnya ini di luar planning saya. Bapak Ibu, saya mau cerita singkat aja. Saya mengerjakan sebuah pekerjaan proyek di IKN, ulang tahun kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus di IKN. Part bagian tentu ada bagian dari sisi saya yang harus saya urus. Tapi singkat cerita Bapak Ibu, pekerjaan yang tadinya udah saya pikirkan semuanya, tiba-tiba bisa batal dalam tanda petik. Sampai saya bergumul, ya saya cerita sama Pak Asun di sebelah tengah sana. Saya bergumul nih Tuhan, saya langkah apa enggak ya? Apakah Tuhan memang mau kasih saya pekerjaan ini atau enggak sama sekali? Jadi saya bergumul, akhirnya saya dapat jawaban, betul saya dapat pekerjaan ya Bapak Ibu. Begitu saya dapat pekerjaannya, saya harus import barang. Ya, saya harus import barang. Bapak Ibu tahu, begitu saya mau import barang ini, kapal dari China sampai ke Indonesia, tiba-tiba dikasih tahu, mandek, ada masalah. Dan tibanya tanggal 3 Agustus. 3 Agustus itu hari Sabtu. Berarti saya harus proses tanggal 5 Agustus. 5 Agustus kalau proses di Bea Cukai kita semua tahu bisa proses 2-3 hari. Berarti keluarnya tanggal 8 Agustus. Presiden menunjuk bisa kasih tahu tanggal 10 Agustus IKN tidak bisa kerja.
Kalau tanggal 8 Agustus masih ada di Jakarta, kapan saya kirim ke IKN-nya? Bukan ada di Jakarta karena harus berangkat lagi ke IKN. Barang-barang ini. Jadi udah sesuatu yang kayaknya gak mungkin. Saudara, tadi saya bicara soal komunitas ya. Tuhan kirim saya ada seorang hamba Tuhan dari Surabaya. Jauh sebelum ini. Dia datanglah ketemu saya malam-malam. Tidak ada janji. Tiba-tiba, Pak, saya tiba-tiba ada di Plaza Indonesia. Bisa ketemu? Oh iya, oke. Karena saya ada waktu, saya temuin. Saya gak nyangka itu adalah firman yang Tuhan mau sampaikan buat saya. Saudara, dalam pertemuan itu dia bicara soal gerejanya. Gak bicara apa-apa, tapi dia lagi cerita. Dulu dia bilang, saya ada sebuah pengiriman di menjelang malam Natal. Katanya barang saya itu harusnya besok mau dipakai, tapi 2 hari sebelumnya barangnya masih di Amerika. Tidak jalan. Jadi dia udah berpikir, impossible. Tapi hari itu dia bilang, dia berdoa sama Tuhan. Dia doa-doa terus dia dapat ketenangan. Saudara, is miracle. Tak terduga caranya Tuhan. Besok pagi itu barang yang tadi katanya ada di Amerika, tiba-tiba ada di Jakarta. Dan dia langsung bisa supply lusanya. Ya, dia cerita itu. Nah waktu dia cerita ini saya cuma terima, iya. Nah waktu kejadian saya di IKN tadi, tiba-tiba saya dikasih tahu, Pak, tanggal 3 Agustus kapal itu baru mendarat, baru berlabuh. Jadi prosesnya bisa tanggal 8. Saya langsung bilang, impossible. Dan ini acara negara. Kalau acaranya ulang tahun sih gak apa-apa. Acara perusahaan masih mending kita masih bisa ngomong minta maaf. Tapi ini acara negara 17 Agustus yang menyaksikan seluruh dunia. Dan sangat bergantung dengan apa yang saya pasangkan ini. Saudara tahu, tidak terduga caranya Tuhan. Saya hanya juga bisa berdoa dan saya diingatkan Tuhan cerita tadi hamba Tuhan dari Surabaya. Ini Tuhan pasti ada maksudnya. Saudara tahu, semua ekspedisi bilang gak mungkin Pak. Tanggal 3 Agustus itu udah paling cepat. Itu juga kalau gak mundur lagi. Saya tetap yakin 27 Juli Bapak Ibu nyampe di Indonesia. Beri nama Tuhan. Dan semuanya akhirnya berjalan dengan lancar. Ini sebuah kesaksian ya Bapak Ibu. Jadi saya bukan lagi mau bicara gimana-gimana, tapi tadi saya tidak pernah mau cerita kesaksian ini, tapi gak tahu tadi hari ini saya pas begitu lagi tadi ada satu pujian. Ya Tuhan gerakan kayak dalam hati saya gitu untuk saya cerita ini. Tapi apa yang mau cerita Bapak Ibu karena berhubungan dengan kesaksian ini. Next slide-nya ya, boleh silakan. Saudara, waktu kita jadi muridnya Tuhan, Tuhan itu punya kasih gak bersyarat. Siapapun Tuhan tebus. Nggak ada ini karena sukunya A, nggak ada ini karena kulitnya hitam, enggak. Semuanya di dalam makhluk dunia ini Tuhan tebus. Mereka yang mempercayai sama Tuhan. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Tuhan punya kerendahan hati melayani. Dia melayani murid-muridnya Tuhan, murid-muridnya ya Tuhan membasuh kakinya. Menjadi orang yang taat. Taat ini banyak sekali turunannya, termasuk tadi Bapak Ibu. Mau nggak saudara Bapak Ibu dan saya bersaksi buat Tuhan? Ini yang paling penting. Jadi murid Tuhan, gak usah jauh-jauh, gak usah mikirin baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu saya harus ulang-ulang. Kalau Bapak Ibu baca juga gak ngerti percuma. Ya, baca tapi benar-benar harus punya tujuannya untuk apa? Untuk saudara bisa mengerti, memahami. Bukan apa? Supaya menunjukkan siapa yang udah baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu terus kita angkat tangan. Seolah kita ini paling hebat, luar biasa. No, ya jangan sampai salah seperti itu. Tapi berdoalah kita bisa baca Kejadian sampai Wahyu karena Tuhan yang bimbing kita dan ngerti kita. Amin. Karena disitulah bagian terakhir kita. Saya undang boleh WL Singer bisa naik ke panggung. Next slide. Saudara tahu ya logo. Saya nggak perlu cerita ini logo ini apa. Logo ini tiap hari mungkin Bapak ketemu suka makan produknya. Suka beli minumannya. Suka pakai jasa kartunya. Suka pakai juga ya di dalam tubuhnya kita merek-mereknya ini. Kita tahu kenapa? Karena saudara dan saya tiap kali lihat merek ini, tiap kali lihat logo ini, tiap kali kita tahu dan kita pakai, kita beli barangnya, ya kita gunakan. Kita tahu, walaupun ya mungkin bagian kiri atas kakinya saya potong setengah, tetap tahu itu mereknya apa. Walaupun nih botol saya hilangin juga 1/4 bagian bawahnya, tetap tahu juga mereknya apa. Ya, kenapa? Karena memang tiap hari Bapak Ibu dan saya lihat, tahu, ngerti. Hubungan kita sama merek itu sudah seperti itu. Karena every day kita lihat. Saudara dan saya ketika terima Tuhan, jadi logonya Tuhan. Waktu kita ketemu orang
Walaupun saudara nggak pakai kalung salib. Bisa nggak orang bilang, luar biasa ini anak Tuhan. Luar biasa ini muridnya Tuhan. Luar biasa karena dia melihat apa? Garam dan terang dunia dalam hidup kita. Sehingga waktu kita nggak menunjukkan kita ini orang Kristen. Kita punya tidak ada logo salib di badan kita ataupun di dalam kaosnya kita. Tapi orang begitu ketemu Bapak, Ibu dan saya. Ini muridnya Tuhan Yesus. Ini orang yang Tuhan kasihi. Ini orang yang luar biasa. Jadi garam dan terang dunia. Dan kita memuliakan Bapa kita di surga. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita bangkit dari Bapak Ibu. Kita adakan satu pujian. Barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Dengan lebih sungguh katakan, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus memproses kami Tuhan. Menjadi garam dunia dan terang dunia. Menjadi murid-murid Tuhan yang selalu orang ketika lihat kami. Ada kasih yang tak bersyarat dalam hidup kami. Yang selalu kami tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau Tuhan diproses oleh Tuhan. Menjadi orang-orang yang luar biasa dalam melayani Tuhan. Semangat kami ketika kami kasih mula-mula di awal. Terus Tuhan membara, menggelora. Sehingga kapanpun Tuhan, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun kemudian kami tetap Tuhan. Tetap cinta kasih bersama Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berkontribusi yang lebih baik, makin lebih baik, makin lebih baik. Karena kami tahu Engkau menebus dosa kami dengan darah-Mu yang mahal Tuhan. Darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Atas nama Gembala, seluruh pengerja dan seluruh jemaat mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Rudi Hidayat. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan amplop persembahan bisa angkat tangannya, maka teman-teman pengerja dengan cepat akan melayani Bapak Ibu Saudara. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang menggunakan kris, dapat dipastikan bahwa penerimanya adalah kolekte GBI PRJ. Bila sudah siap, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan memberi Bapak Ibu Saudara. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa.
sebelum kita akhiri ibadah ini, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini Tuhan. Kami terima kasih dan mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau curahkan pada kehidupan kami ini Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga berterima kasih atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Bapak Rudi Hidayat Bapak. Kiranya firman yang Kau tabur ini boleh menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami berdoa kiranya Kau terus mengurapi hamba-Mu, memakai lebih dahsyat lagi, dan memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Kau berikan kesehatannya yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini ya Bapa. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan ya Bapa. Yang terikat Kau lepaskan Tuhan Yesus. Dan yang memiliki masalah keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan ya Tuhan, kiranya Kau pulihkan Tuhan. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru, peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, kiranya Kau buatnya berhasil dan beruntung ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik dari Bapa-Mu. Jemaat kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom everyone. Salah satu ajaran Hyper Grace adalah bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosa yang kita lakukan di masa lalu, masa kini, bahkan di masa depan. Bahkan dikatakan bahwa pengampunan Tuhan adalah sebuah jaminan yang kita dapat saat kita mengakui seluruh dosa-dosa sekali untuk selamanya. Menurut ajaran Hyper Grace, pengakuan dosa tidak lagi diperlukan. Apa yang sebenarnya firman Tuhan katakan tentang pengampunan dosa masa depan? Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mengalami kelahiran baru dan pembenaran di dalam Kristus. Kelahiran baru menjadikan orang percaya anak Allah dan ciptaan yang baru. Keselamatan yang diperoleh pada tahap ini adalah anugerah Allah. Bukan karena usaha manusia, tapi semata hanya karena iman kita kepada Kristus. Peristiwa ini adalah suatu peristiwa yang terjadi sekali seumur hidup. Dan seketika itu juga menghasilkan pendamaian. Sehingga Allah tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita sejak kita lahir hingga saat kita mengalami pembenaran. Dan kita memasuki babak baru dalam perjalanan rohani kita sebagai orang percaya yang kita kenal dengan istilah pengudusan atau sanctification. Pengudusan adalah suatu proses bagi orang percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Dan seluruhnya adalah bagian keselamatan. Jadi, keselamatan adalah proses yang terjadi terus-menerus sejak kita mengenal Yesus, menerima Yesus, dan melekat kepadanya dengan menjadi murid yang setia sampai kita menjadi sama seperti Yesus. Puncak dari proses pengudusan adalah pemuliaan atau glorification, di mana ini adalah akhir dari perjalanan hidup orang percaya di dunia. Dan Tuhan akan memberikan tubuh yang baru, yang dibebaskan dari kehadiran dosa dan kepada setiap orang percaya yang setia sampai garis akhir. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar pernyataan, lahir baru itu sekali, tetapi pertobatan itu harus setiap hari. Mengapa kalau kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus, kita tetap harus menjadikan pertobatan sebagai gaya hidup? Tentu alasannya karena orang percaya masih dapat jatuh ke dalam dosa. Kita dapat melihat kisah-kisah di Alkitab bagaimana orang percaya pun masih bisa jatuh ke dalam dosa. Dan ia tetap perlu mengakui dosanya sehingga pengampunan dari Tuhan turun. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 28-31, Rasul Paulus meminta jemaat Korintus untuk memeriksa atau menguji diri sebelum menerima perjamuan kudus. Karena ada konsekuensi dari dosa. Dalam hal ini disebutkan menjadi lemah, sakit, bahkan meninggal. Bagi mereka yang belum memeriksakan dirinya dan memohon ampun dari Tuhan atas dosa-dosanya. Kalau mereka sudah diampuni atas dosa masa depannya, dosa yang dilakukan setelah mengalami kelahiran baru, mengapa masih ada konsekuensi dari dosa? Di dalam Ibrani 10 ayat 26-27, penulis surat Ibrani mengatakan bahwa akan ada penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat bagi orang yang sengaja berbuat dosa sesudah ia memperoleh pengetahuan tentang kebenaran.
Kepada jemaat di Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Laodikia di kitab Wahyu, Tuhan meminta mereka untuk bertobat dari dosa-dosa mereka, agar mereka tidak mengalami penghukuman dan murka Tuhan. Dari contoh-contoh tadi, maka kita dapat melihat bahwa secara tersirat maupun tersurat, orang percaya tetap perlu mengakui dosa sebagai tanda penyesalan jika jatuh dalam dosa, serta bertobat dan tidak melakukan dosa itu lagi. Selain itu, tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa dosa masa depan atau dosa yang belum dilakukan sudah diampuni oleh Tuhan. Sehingga orang percaya tidak perlu lagi bertobat dan mengakui dosanya sepanjang kehidupan rohani mereka. Pengampunan dan kasih karunia selalu tersedia bagi anak-anaknya yang sungguh-sungguh mau bertobat. Pengakuan dosa kita kepada Tuhan bukanlah usaha untuk mempermurah kasih karunia Tuhan. Akuilah dosa di hadapan Tuhan, bertobatlah sungguh-sungguh, dan kelegaan dari Tuhan akan turun kepada kita. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Jesus for everyone.